Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga anak-anak Miss selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang poster dan mencatat informasi. Welcome back to the classroom, nak. Sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, nak. Hari ini kita akan mempelajari tentang poster. Anak-anak tentunya sering kali melihat poster, bisa di sekolah, di pasar, maupun di mall atau supermarket ya. Dan hari ini juga kita akan mempelajari tentang mencatat informasi. Untuk lebih lengkapnya, kita ke slide berikutnya. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya, dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai atau orang ramai atau masyarakat ya. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti di kantor, pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Anak-anakku, menurut Wikipedia, poster adalah sebuah karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Poster ini umumnya ditempel di dinding atau permukaan yang relatif datar di tempat-tempat umum. Tentunya tempat umum yang ramai, agar informasi dan pesan yang ada di dalam poster tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya ciri-ciri poster? Sebelum ke ciri-ciri poster, Miss akan mengulas kembali tentang tujuan poster. Dibuatnya sebuah poster tentunya bukan tanpa sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Tetapi, secara khusus, maksud dan tujuan dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat. Bisa untuk mencari simpati publik atau mencari perhatian masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri umum dari sebuah poster. Yang pertama, desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Yang ketiga, poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Yang keempat, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai gambar. Yang kelima, cara pengaplikasiannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum atau permukaan datar yang lain, dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Nah, ini contoh-contoh poster tadi, nak. Seperti yang telah Miss sebutkan, coba kita lihat dari contoh poster cinta lingkungan. Tentunya menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Mengapa? Agar orang-orang tadi melihat poster tersebut
dan agar poster tersebut terlihat unik dan menarik, Nak ya. Nah, di ketiga poster ini tentunya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas agar mudah dipahami juga. Di ketiga poster tentunya memiliki gambar agar terlihat menarik juga, Nak. Sampai sini mengerti tentang ciri-ciri poster? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah membahas ciri-ciri poster, bagaimana cara membuat poster? Check it out. Cara membuat poster. Yang pertama, anak-anak harus menentukan tema atau topik dan tujuan. Anak-anak harus menentukan tema atau apa yang ingin dibahas di dalam poster tersebut. Apakah ingin membahas kegiatan sosial, membahas tentang kebersihan, dan lain-lain. Kemudian, tentukan pula alasan anak-anak membuat poster tersebut. Misalnya, untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk menghemat energi, atau sekedar sosialisasi ya. Tentunya poster-poster ini juga promosinya lebih membutuhkan riset serius dalam hal gambar, kata-kata, dan peletakan daripada sebuah poster sosialisasi program. Yang kedua, anak-anak harus membuat kalimat yang singkat, padat, menarik, dan bersifat mensugesti. Poster biasanya dibaca secara sekilas oleh pengunjung, Nak. Sedikit sekali pejalan kaki atau pengendara yang berlama-lama di suatu tempat hanya untuk membaca sebuah poster. Maka dari itu, kalimatnya harus singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Nantinya, melalui bahasa singkat tersebut, maka pesan yang ditulis oleh para pembuat poster bisa tersampaikan dengan baik. Tetapi, jangan sampai kata-kata yang kita buat itu malah ambigu, Nak, dan membuat para pembaca kebingungan. Maka dari itu, anak-anak saat membuat poster harus membuat kalimat yang jelas serta mensugesti orang untuk melakukan sesuatu setelah melihat poster tersebut. Yang ketiga, menggunakan gambar. Gambar merupakan alat penyampai pesan yang paling menarik. Inilah mengapa berbagai poster saat ini menggunakan gambar dengan proporsi jauh lebih besar daripada tulisannya. Seringkali kita melihat poster itu gambarnya lebih besar, Nak ya, daripada tulisannya. Mengapa? Agar orang-orang menarik melihat poster tersebut, sehingga mata semua orang tertuju pada poster itu. Nah, anak-anakku, gambar dengan warna-warna mencolok adalah jenis yang sebaiknya kita gunakan untuk membuat poster agar pengunjungnya lebih banyak. Yang keempat, gunakan media yang tepat. Media di sini adalah tempat ditempelnya poster, yang dimana akan menentukan apakah poster yang anak-anak buat akan banyak dilihat atau tidak. Jika kita menempelkan poster di dinding-dinding yang ada di pasar, kemungkinan poster kita jauh lebih dilihat ya daripada ditempel pada dinding-dinding perkampungan. Nah, untuk lebih jelas, anak-anak bisa membaca di modul MBP tema 2 subtema 3 pada halaman 115 bagian cara membuat poster. Sampai sini sudah mengerti tentang poster? Insya Allah, Nak ya. Nah, setelah ini kita akan belajar mencatat informasi.
Mencatat informasi. Informasi adalah kabar mengenai peristiwa. Informasi dapat kita temukan dalam koran, majalah, TV, ataupun internet. Informasi juga dapat diperoleh melalui tuturan lisan seperti pidato, seminar, ceramah, ataupun siaran radio. Agar dapat menangkap informasi, kita harus membaca sungguh-sungguh informasi tersebut. Kita juga dapat membaca ulang informasi tersebut agar lebih memahami informasi yang ingin disampaikan. Selain itu, kita juga dapat mencatat pokok-pokok informasi yang kita simak, Nak. Jadi, jika kita ingin mencatat yang namanya informasi, kita harus membaca atau mendengarkan informasi itu dengan jelas atau sungguh-sungguh agar kita mendapatkan informasi yang benar-benar real. Nah, bagaimana cara mencatat informasi? Untuk cara mencatat informasi ada di slide berikutnya, Nak. Berikut ini dapat kita lakukan untuk mencatat informasi. Yang pertama, menyimak isi wacana atau bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat inti dari setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat istilah-istilah baru dalam bacaan. Yang keempat, mencari makna istilah-istilah baru tersebut di dalam kamus. Maksudnya, makna-makna istilah ini seandainya anak-anak saat membaca informasi atau mendengarkan informasi, ada kata-kata yang sulit atau baru didengar. Nah, anak-anak bisa mencarinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Yang kelima, anak-anak harus menggolongkan informasi yang ditemukan, apakah termasuk pendahuluan, isi, ataupun penutup. Dan yang terakhir, anak-anak menguraikan kembali isi wacana dengan menambah beberapa penjelas. Sampai sini, anak-anak sudah mengerti mengenai poster dan mencatat informasi? Nah, jika anak-anak ada yang kurang jelas ataupun kesulitan tentang materi hari ini, anak-anak bisa tanyakan ke WA Miss Bella atau ke komentar di bawah ini. Sebagai evaluasi, anak-anak buatlah poster di kertas HPS atau A4 tentang menghemat energi dari berbagai sumber. Tentunya jangan lupa menggunakan cara membuat poster tadi. Yang pertama, harus menentukan tema dan tujuan. Yang kedua, harus menggunakan kalimat singkat, padat, dan menarik. Dan yang ketiga, menggunakan gambar. Yang keempat, itu menggunakan tempat menempelnya yang tepat ya. Semangat dan good luck! Terima kasih perhatiannya hari ini. Sampai ketemu esok hari. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.